Halo guys, kami dari kelompok 2. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Anke Manengke, kedua Deborah Temporo, ketiga Mariana Bagania. Saat ini kami diberikan tugas oleh dosen Ibu Nurse Milani Kusuma, Eskep MPD dengan mata kuliah farmakologi. Kita masuk pada materi yang pertama ada anti diare, kedua antidotum, ketiga antiemetik, keempat anti jamur, kelima agen anti glukom. Baiklah, kita masuk pada dalam materi yang pertama adalah anti diare. Nama obat loperamida adalah salah satu obat yang ampuh dan cepat menghentikan diare. Dosis untuk dewasa awal 2 tablet kemudian 1 tablet setiap habis defekasi, maksimal 8 tablet per hari. Untuk anak-anak 8 tahun awal 1 tablet kemudian sesuai kebutuhan, maksimal 4-6 tablet per hari. Efek samping sembelit, kram perut, pusing, kentut, mual dan muntah, dan mulut kering. Kontraindikasi kondisi di mana peristaltik tidak boleh dihambat. Anak di bawah 4 tahun. Peringatan, harus dengan resep dokter, gagal ginjal dan hati. Tidak dianjurkan untuk diare akut akibat infeksi E. coli, Salmonella dan Shigella. Diare disertai demam tinggi atau feses berdarah. Tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang, hamil, laktasi, dan anak kategori kehamilan C. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu antiemetik. Nama obat Pompisol merupakan obat yang digunakan untuk mengobati keracunan dengan dosis 10 mg per kilogram setiap 12 jam untuk 4 dosis. Kemudian ditingkatkan menjadi 15 mg per kilogram setiap 12 jam. Efek samping yang umumnya timbul ketika mendapatkan Pompisol yaitu sakit kepala, pusing atau mengantuk, dan mual. Kontraindikasi Pompisol sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang pernah mengalami reaksi hipersensitivitas berat akibat Pompisol atau obat golongan Taisol lainnya. Peringatan, sebelum mengonsumsi Pompisol, terdapat beberapa hal yang perlu Anda sampaikan ke dokter. Di antaranya, yang pertama, riwayat alergi terutama alergi terhadap suatu obat atau pernah mengalami reaksi alergi terhadap Pompisol sebelumnya. Yang kedua, penyakit hati dan ginjal. Ketiga, konsumsi alkohol. Keempat, hamil dan menyusui. Yang ketiga, antiemetik. Antiemetik atau anti-muntah adalah jenis obat-obatan yang membantu mengatasi gejala mual dan muntah. Dengan nama obat Dolasetron adalah obat untuk mencegah mual dan muntah akibat pengobatan kanker dengan kemoterapi. Dosis 12,5 mg sehari sekali sebagai infus suntikan selama 30 detik atau melalui infus selama 15 menit. Obat diberikan segera setelah mengalami gejala mual atau sekitar 15 menit sebelum efek anestesi berhenti. Efek sampingnya kedinginan, keringat dingin, kelelahan, demam, nyeri dada, detak jantung tidak teratur, pembengkakan wajah, tangan dan kaki, pingsan. Kontraindikasi pencegahan mual dan muntah pasca kemoterapi, simptom toksik, pencegahan mual dan muntah pada siklus kemoterapi, pencegahan mual dan muntah pasca bedah, terapi mual dan muntah pasca bedah. Peringatan, dosis dan jadwal penggunaan obat ini harus berdasarkan dan hanya boleh diberikan oleh dokter. Beritahu dokter bila Anda memiliki riwayat alergi obat golongan antiemetik. Beritahu dokter bila Anda memiliki riwayat alergi obat atau kandungan lainnya. Obat ini boleh digunakan untuk anak-anak di atas usia 2 tahun dengan resep dokter. Belum ada konfirmasi apakah obat ini aman untuk wanita hamil atau ibu menyusui. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu anti jamur dengan nama obat Intraconazole. Bentuk kapsul.
Intrakonazol adalah obat untuk mengatasi infeksi jamur di berbagai bagian dan area tubuh. Obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah infeksi jamur pada seseorang dengan sistem imun yang lemah. Dosis infeksi jamur yang mengaruhi beberapa organ tubuh sistemik, dosisnya adalah 100-200 mg satu kali sehari selama 3 minggu hingga 7 bulan. Dosisnya dapat ditingkatkan sampai 200 mg 2 kali sehari untuk infeksi jamur yang berat hingga mengancam nyawa. Efek samping yang mungkin timbul setelah mengonsumsi intrakonazol adalah mual, muntah, sakit perut, kembung, sakit kepala, pusing, kantuk, lemas, diare atau justru sembelit, nyeri otot atau nyeri sendi, dan gusi berdarah. Kontraindikasi intrakonazol adalah riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, riwayat gagal jantung kongestif, dan kehamilan. Intrakonazol juga dikontraindikasikan bila pasien menerima colchicine, fesoterodin, atau solifenakin. Obat ini juga sebaiknya tidak diberikan pada orang dengan gangguan liver atau ginjal, serta pada kasus onikomikosis yang disertai dengan penyakit gagal jantung kongestif. Ibu hamil atau wanita yang sedang merencanakan kehamilan juga sebaiknya tidak mengonsumsi obat ini. Peringatan sebelum mengonsumsi intrakonazol. Intrakonazol hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengonsumsi obat ini, antara lain: jangan mengonsumsi intrakonazol bila Anda alergi terhadap obat ini atau obat anti jamur golongan aksol lainnya seperti fluconazol atau ketoconazol. Beritahu dokter jika Anda sedang menderita gagal jantung atau gagal ginjal. Intrakonazol sebaiknya tidak digunakan pada pasien dengan kondisi tersebut. Jangan mengonsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan dengan intrakonazol karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan hati. Selanjutnya, agen antiglukoma dengan nama obat Travopros. Travopros adalah obat lukis mata untuk mengobati glukoma. Obat ini juga bisa digunakan untuk hipertensi okular atau kondisi yang meningkatnya tekanan di mata yang bisa menyebabkan glukoma. Dengan dosis, obat ini tersedia dalam konsentrasi sebesar 0,3% dan 0,4% Travopros. Hipertensi okular dan glukoma dewasa 0,3% atau 0,4%. 1 tetes sekali sehari pada mata yang bermasalah atau keduanya. Anak-anak 3 tahun ke atas 0,3%, 1 tetes sekali sehari pada mata yang bermasalah atau keduanya. Efek samping yang sangat sering dan umum. Efek samping ini bisa dijumpai hingga lebih dari 1 orang dalam 10 kasus, yaitu mata memerah, warna mata berubah, mata terasa nyeri, kekeringan, dan gatal pada mata. Kontraindikasi. Kontraindikasi dari penggunaan Travopros adalah pasien dengan kondisi hipersensitivitas terhadap Travopros atau benzalkonium klorida, yaitu pengawet, serta peringatan perlu diberikan kepada pasien berupa perubahan warna pada mata, periorbital, atau kelopak mata. Peringatan dan perhatian saat pakai Travopros. Penggunaan Travopros perlu diperhatikan dengan memberikan edukasi dan peringatan pada pasien mengenai hal yang mungkin dialami. Jangan gunakan obat glukoma ini bila Anda alergi terhadap Travopros atau bahan-bahan lain yang terkandung. Beritahu dokter bila Anda memiliki kondisi berikut: karena operasi katarak, riwayat penyakit liver atau ginjal, asma, infeksi mata, masalah pada lensa, dan pembengkakan belakang mata.